Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta sejarah yang budiman, kembali lagi di channel Dunia Sejarah. Pada kesempatan ini akan membahas tentang peristiwa Perang Mu'tah. Nabi Muhammad SAW tidaklah terburu-buru untuk menaklukkan Mekah, walaupun kesempatan berpihak kepadanya. Tetapi beliau tidak ingin melanggar janji. Tahun 8 Hijriah dilewati Rasulullah SAW dengan tenang menetap di Madinah. Namun rupanya front utara kembali menggelora, dan kali ini datangnya dari arah Syam. Pemicunya adalah saat Rasulullah SAW mengutus 15 orang ke Dzatut Talh untuk menyerukan Islam. Semua utusan dibunuh dan tidak ada yang selamat kecuali pimpinannya. Begitu pula beliau mengutus Harith bin Umair ke penguasa Basra. Tetapi Syurahbil bin Amr, pembesar Ghassan yang tunduk pada Romawi di Syam, menghentikan Harith lalu menanyakan tujuannya. Saat Syurahbil tahu bahwa orang itu adalah utusan Rasulullah, dia lantas membunuhnya. Pembunuhan ini sangat melanggar etika perlakuan kepada utusan. Para utusan Nabi SAW telah pergi ke banyak kerajaan. Sebagian mendapat sambutan hangat, sebagian lagi mendapat perlakuan kasar, tetapi tidak ada yang sampai dibunuh. Nabi SAW menganggap dibunuhnya utusan beliau oleh Syurahbil merupakan penentangan terang-terangan, deklarasi perang, penghinaan tanpa ampun, dan provokasi yang tidak mungkin dibiarkan. Sebab mengabaikan pembunuhan Harith merupakan pelecehan atas kemuliaan Islam dan penjatuhan wibawanya. Harus ada yang dilakukan untuk menjaga martabat Islam dan menegaskan bahwa Islam memiliki kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengumpulkan 3.000 orang dari pasukan terbaiknya di bawah pimpinan Zaid bin Harithah. Beliau bersabda, jika Zaid gugur, maka Ja'far bin Abi Thalib yang menggantikan sebagai pemimpin. Dan jika Ja'far gugur, maka Abdullah bin Rawahah yang mengambil alih sebagai pemimpin. Pasukan ini berangkat, yang diikuti pula oleh Khalid bin Walid sebagai prajurit biasa. Khalid bertekad menunjukkan kesungguhannya dalam berislam. Rasulullah SAW mengantar keberangkatan pasukan besar ini hingga keluar Madinah. Beliau berpesan untuk mendatangi tempat terbunuhnya Harith, lalu mengajak penduduk di sana pada Islam. Jika mereka menerima, maka maafkanlah mereka. Tetapi jika mereka menolak, mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadapi dan memerangi mereka. Beliau juga menasihati pasukan untuk tidak berkhianat, tidak membunuh anak-anak, wanita, orang tua renta, orang yang menyendiri di biara, jangan menebang pohon dan jangan merobohkan bangunan. Para komandan tentara berpikir untuk melakukan serangan pada penduduk Syam secara mendadak, sebagaimana kebiasaan Nabi dalam perang-perang beliau sebelumnya, sehingga mereka dapat cepat meraih kemenangan dan kembali dengan harta ghanimah. Namun tatkala pasukan muslimin sampai di pinggiran Syam, mereka tak tahu peristiwa besar apa yang telah menanti mereka. Sebenarnya berita kedatangan mereka telah diketahui penduduk Syam. Syurahbil sebagai bawahan Heraklius di Syam segera menggalang kekuatan kabilah-kabilah di sekelilingnya. Kemudian dia meminta bantuan yang lalu direspon Heraklius dengan datangnya laskar Romawi dan orang-orang Arab yang tunduk kepada mereka. Dikatakan bahwa Heraklius di dalam versi lain adalah saudaranya Theodor, memimpin tentara Romawi dan bermarkas di Ma'ab, tanah Palestina, dengan kekuatan 200.000 tentara, di mana 100.000 dari Romawi dan 100.000 lagi dari Nasrani Arab. Tentara Romawi berbangga dengan jumlah tentaranya dan lengkapnya persenjataan perang. Tampak sekali dari laskar ini gambaran kekuatan, kebesaran, kemakmuran, dan kekuasaan
hingga membuat sebagian pasukan muslimin linglung akibat gertakan dari pemandangan laskar musuh. Tak diragukan bahwa pertempuran pasukan muslimin dengan jumlah bala tentara sebesar ini menunjukkan sebesar mana panik dan takut yang melanda Heraklius pada kaum muslimin yang akan menyerbu imperiumnya. Sebagaimana pula Romawi ingin memberi pesan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka bukanlah kaum Quraisy, bahkan Abu Sufyan sampai mengira bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah terlena dengan dirinya. Dia berkata, "Hancurlah Muhammad. Apakah dia mengira berperang dengan Romawi sama dengan peperangan golongan Arab satu sama lainnya?" Sebelum ini, berita pasukan muslimin tak terkalahkan sudah tersiar ke semua tempat. Tak ada yang dapat mengungguli mereka, meskipun itu dari bangsa Arab dan Yahudi. Kekuatan Islam dapat menghalau apa saja yang merintangi lajunya di Jazirah Arab. Kini kekuatan Islam membentang hingga perbatasan Jazirah Arab. Sungguh merupakan momen yang sulit saat kaum muslimin berhadapan dan memandang hamparan tentara musuh yang berbaris rapi, 3.000 melawan 200.000 yang dilengkapi dengan berbagai senjata dan peralatan canggih lainnya. Sampai-sampai Abu Hurairah berkata, "Aku telah mengikuti perang Mu'tah. Ketika pasukan musyrikin mendekati kami saksikan tak ada satu dari mereka yang tak memiliki kuda, senjata, seragam brokat sutra, hingga kota Basrah pun berkilauan." Lalu Thabit bin Arqam berkata kepadaku, "Hai Abu Hurairah, sepertinya engkau merinding dengan jumlah musuh yang besar." Kukatakan, "Ya benar." Lalu dia berkata, "Engkau tidak menyaksikan perang Badar bersama kami. Sungguh kita tidak akan menang dengan jumlah yang banyak." Kaum muslimin yang bermarkas di Mu'an, tanah Palestina, tengah memikirkan bagaimana cara menghadapi besarnya kekuatan musuh yang sangat tak sebanding. Ada yang mengusulkan dengan berkata, "Kita tulis surat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan jumlah musuh. Ada kemungkinan beliau akan memberi pasukan tambahan atau memberi instruksi baru pada kita, maka kita akan patuhi sepenuhnya." Pendapat ini hampir disetujui semua hadirin. Kalau bukan Abdullah bin Rawahah berbicara, "Wahai saudara sekalian, demi Allah, mengapa kalian membenci hal yang sejak mula menjadi tujuan kalian, yaitu kesyahidan? Kita tidak memerangi musuh berdasarkan besarnya jumlah dan kekuatan. Kita tidak memerangi mereka kecuali atas dasar agama, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuliakan kita dengannya. Maka mari berangkatlah. Sungguh hanya salah satu dari dua kebaikan yang menanti, menang atau syahid." Bangkitlah semangat tempur dalam jiwa tentara muslimin. Mereka berkata, "Demi Allah, benarlah apa yang dikatakan Abdullah bin Rawahah." Pasukan bergerak hingga sampai ke perkampungan Mu'tah yang segera disambut oleh pasukan Romawi. Pertempuran sengit meletus antara 200.000 melawan 3.000 muslimin. Zaid bin Harithah mengibarkan panji Nabi, lalu dia menerjang ke barisan tengah musuh. Dia sangat yakin tak ada tempat melarikan diri dari maut. Dia berperang habis-habisan sampai tombak-tombak musuh mengoyak tubuhnya. Panji segera diambil alih oleh Ja'far bin Abi Thalib yang saat itu berusia 30 tahun. Ja'far berperang dengan mengangkat panji hingga musuh mengelilingi kudanya dan membuatnya terjungkal ke tanah. Dia sigap bangkit dan bertempur dengan berjalan kaki, menerjang musuh layaknya anak panah yang melesat kencang. Pedangnya mengincar kepala-kepala musuh di mana saja. Ketika tangan kanannya ditebas pedang musuh, panji dia pegang erat dengan tangan kiri, dan saat tangan kirinya putus, dia mendekap panji dengan dadanya sampai beliau terbunuh. Seorang tentara Romawi membelah tubuhnya menjadi dua, dan pada jasadnya terdapat 90 tusukan. Ibnu Rawahah lalu maju mengambil panji.
Dia campakkan sepotong daging yang diberi kemenakannya kepadanya untuk mengeraskan tulangnya dengan berkata, "Engkau hanyalah dunia." Dia menerjang musuh dengan kibasan pedangnya, terus berperang hingga terbunuh. Lalu Panji diambil alih oleh Khalid bin Walid. Khalid berhasil menggiring pergerakan pasukan muslimin hingga malam menjelang. Kemudian dia membuat taktik dengan membagi sejumlah pasukan untuk membentuk garis memanjang di bagian belakang dan menginstruksikan untuk membuat kegaduhan yang membuat musuh panik, seakan pasukan bantuan Nabi telah datang. Lalu dia mengubah posisi pasukan dan mengganti panji mereka dengan panji yang lain, hingga musuh mengira bahwa pasukan bantuan telah datang di waktu malam dan bukan pasukan yang kemarin bertempur. Meskipun laskar Romawi memusatkan perhatian untuk segera menewaskan komandan perang muslimin, sebab itu akan membuat pasukan muslimin kocar-kacir sebagaimana lazimnya berperang pada masa itu, di mana jika pemimpin pasukan telah terbunuh, maka sisa-sisa pasukan yang ada akan kacau balau. Namun pasukan muslimin tetap gigih berperang tanpa menghiraukan terbunuhnya pemimpin mereka. Ketika malam telah datang, kaum muslimin mendapati pertempuran tidak seimbang. Mereka bisa saja mundur dan melarikan diri dari medan perang di dalam kegelapan malam, tetapi mereka tidak sudi melakukannya. Mereka terus bertempur hingga pagi hari kedua yang berakhir dengan korban syahid di pihak muslimin 12 orang, dan kubu Romawi menderita kerugian luar biasa dengan banyaknya korban yang tewas. Khalid berkata, "Telah patah 9 pedang di tanganku, tidak tersisa kecuali pedang buatan Yaman." Strategi Khalid berhasil. Keesokan harinya, tentara Romawi dikejutkan dengan pembagian pasukan muslimin yang baru dengan tambahan barisan bagian belakang, hingga mereka meyakini bahwa bantuan muslimin telah tiba. Pertempuran pada hari pertama hanya pendahuluan bagi perang keseluruhan dari pasukan Muhammad SAW di Syam. Jika pada hari pertama saja dengan 3.000 orang dapat menahan 200.000 musuh, lantas apa yang akan berlaku dengan datangnya pasukan tambahan? Mulailah pasukan Romawi diliputi rasa takut dan ngeri. Mereka tidak berani memulai untuk menyerang dan melewati batas pasukan muslimin. Akhirnya Khalid menarik pulang pasukan untuk kembali ke Madinah tanpa diikuti oleh laskar Romawi. Demikianlah bagaimana tentara muslimin berhasil menunaikan misinya untuk mengamankan perbatasan di utara. Mereka mengirimkan pesan yang tegas kepada bangsa Arab di Syam dan bangsa Romawi bahwa agama Islam itu dibela dan dipertahankan oleh orang-orang yang lebih mencintai kematian daripada kehidupan. Setelah itu, orang-orang Romawi dan simpatisan mereka tidak berani lagi memusuhi kaum muslimin atau melewati perbatasan di Jazirah Arab. Tentara Khalid disambut Rasulullah SAW dan kaum muslimin saat kembali ke Madinah. Nabi meminta untuk melihat jenazah Ja'far. Beliau lalu ikut mengangkatnya. Adapun orang-orang meneriaki pasukan dengan ucapan, "Wahai orang-orang yang lari, kalian lari dari jalan Allah." Akan tetapi Rasulullah SAW membantah mereka dengan bersabda, "Mereka tidak lari, tetapi mundur untuk menyerang balik insya Allah." Kesedihan tampak jelas pada diri Rasulullah SAW sejak beliau mengetahui terbunuhnya Zaid dan Ja'far. Beliau pergi ke rumah Ja'far sebelum datangnya pasukan muslimin dan didapatinya Asma binti Umais, istri Ja'far yang sedang bersiap-siap menunggu kedatangan suaminya, memandikan dan memakaikan baju bersih kepada anak-anaknya. Beliau berkata, "Bawalah anak-anak Ja'far ke hadapanku." Ketika mereka didatangkan, Rasulullah SAW langsung memeluk erat anak-anak Ja'far sambil mencium mereka penuh haru. Air mata beliau berlinang membasahi pipinya. Asma bertanya dengan rasa cemas akan musibah apa yang menantinya. "Wahai Rasulullah, demi ayah dan ibuku, apa yang membuat engkau menangis? Apakah telah sampai kepadamu kabar Ja'far dan pasukan muslimin?" Beliau menjawab, "Ya, hari ini Ja'far telah syahid."
Semakin curah air mata Rasulullah, lalu beliau pergi menemui keluarganya dan berkata, "Jangan lupa untuk membuatkan makanan untuk keluarga Ja'far, sebab mereka sedang tertimpa musibah yang menyibukkan mereka." Setelah melihat datangnya anak perempuan Zaid, beliau mengelus pundaknya dan menangis. Sebagian orang sangat terkejut dengan harunya tangis Rasulullah atas mereka yang ditinggalkan. Beliau mengatakan bahwa hal itu merupakan ungkapan tulus bagi orang yang kehilangan sahabatnya. Ketika jenazah Ja'far tiba di Madinah dan dikuburkan setelah 3 hari sejak kembalinya Khalid dan pasukannya, Rasulullah SAW memerintahkan untuk menghentikan tangisan. Beliau menyampaikan bahwa Allah telah mengganti tangan Ja'far yang terputus dengan 2 sayap, dan dengan sayapnya itu dia terbang ke surga. Ja'far serta sahabat-sahabatnya sangat gembira dapat pergi ke surga. Adalah keliru bagi mereka yang mengira perang Mu'tah merupakan kekalahan bagi kaum muslimin. Yang diminta dari pasukan muslimin hanya untuk menghalangi Syurahbil dan pengikutnya dari memusuhi utusan-utusan Nabi SAW. Dan mereka tidak diminta untuk memerangi negeri Syam. Pesan Muhammad SAW kepada Heraklius sangat jelas bahwa tentara muslimin tidak takut pada Imperium Romawi dan tidak silau dengan perbedaan kekuatan di dunia. Mereka tidak segan menghadapi musuh walau sebesar apa kekuatannya. Walau musuh unggul dalam persenjataan dan logistik, maka untuk target ini pasukan muslimin telah berhasil. Rasulullah SAW telah berani berhadapan dengan Romawi pada saat beliau mengirimkan utusan kepada Heraklius untuk memeluk Islam. Dalam kebiasaan Romawi, ini merupakan langkah berani yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan pasukan muslimin juga sama beraninya dengan langkah Rasulullah SAW. Betapa Khalid dapat menakuti musuh dengan strateginya, lalu kembali ke Madinah dengan kerugian yang dianggap dalam tradisi berperang kala itu sangatlah kecil. 12 orang terbunuh dari 3.000 pasukan. Sungguh ini dianggap kemenangan besar. Keteguhan pasukan kaum muslimin saat berhadapan dengan 200.000 tentara Romawi tampak dari mereka yang terbunuh sebagian besar adalah para pahlawannya. Orang-orang Romawi telah melihat langsung kegigihan pasukan kaum muslimin, di mana sebelumnya mereka tak pernah menyaksikannya. Tidak ada dalam sejarah manusia ada yang berperang dengan keberanian yang dipraktikkan Zaid, Ja'far, Ibnu Rawahah, Khalid dan lainnya, sehingga membuat pasukan Romawi takut memulai perang untuk melawan pasukan muslimin pada hari kedua. Khalid berhasil memimpin pasukan muslimin menghadapi tirani Romawi, hingga musuh diliputi rasa takut dan menderita korban tewas yang banyak jumlahnya. Dengan laskar sebesar itu, tentara Romawi tidak juga berani mengejar pasukan muslimin yang pulang ke Madinah, sebab mereka sudah sangat senang dan lega dengan berakhirnya konfrontasi seperti yang disebutkan. Dengan jumlah laskar sebesar itu, seharusnya mereka percaya diri dapat melenyapkan pasukan muslimin dan membinasakan mereka sampai tak tersisa satupun. Tetapi rupanya mereka tetap tak berdaya mengalahkan pasukan muslimin. Dengan hasil imbang yang diterima kedua pihak, maka sesungguhnya ini dianggap sebagai kemenangan terbesar dalam sejarah peperangan, di mana timpangnya kekuatan kedua pihak yang tak pernah terjadi dalam sejarah manusia. 3.000 muslimin menghadapi 200.000 pasukan musuh. Menilik perbandingan saat berperang dengan Quraisy sebelum itu hanya berjumlah 2 kali lipat hingga 10 kali lipat. Tetapi saat melawan Romawi, dia mendekati 70 kali lipat. Perang Mu'tah meninggalkan kesan mendalam dalam diri kabilah-kabilah Arab di perbatasan Syam dan Irak. Mereka pun berbondong-bondong memeluk Islam, di antaranya Bani Sulaim, Ashja, Ghatfan, Ubas, Zaidan, dan Fazarah. Bahkan Farwah bin Amr Jadami juga masuk Islam. Dia merupakan komandan perang Romawi. Heraklius lalu menangkapnya atas tuduhan pengkhianatan
dan memberi pengampunan jika dia mau kembali pada agama Nasrani. Tetapi Farwah tetap menolak sehingga dihukum mati oleh Heraklius. Setelah beberapa pekan kembalinya pasukan Khalid, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin menegaskan tegaknya wibawa muslimin di utara Jazirah Arab. Beliau lalu mengirim Amr bin As untuk mengerahkan bangsa Arab ke Syam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengirimkan kembali pasukan lain ke Syam untuk menguatkan dan membantu Amr yang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah dari kalangan Muhajirin pertama. Beliau berpesan kepada Abu Ubaidah saat menugaskannya, "Janganlah kalian berdua berselisih." Amr lalu berkata kepada Abu Ubaidah saat ia tiba, "Sungguh engkau datang untuk membantuku dan aku tetaplah panglima pasukan." Abu Ubaidah merupakan pribadi yang lembut, ramah, dan tidak terlalu memikirkan urusan duniawi. Dia berkata kepada Amr, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata, janganlah kalian berdua berselisih. Jika engkau tidak mematuhiku, maka akulah yang mematuhimu." Amr lalu mengimami salat pasukan muslimin. Lalu mereka memasuki Syam dan tercerai-berailah kabilah-kabilah Syam yang ingin memerangi mereka. Dengan demikian terwujudlah keamanan di daerah perbatasan utara dan tegaklah wibawa kaum muslimin di kawasan ini. Para pecinta sejarah yang budiman, demikianlah peristiwa terjadinya Perang Mu'tah. Semoga kajian pada kesempatan ini bisa kita ambil manfaat dan hikmah darinya. Sampai jumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.